Halo pemirsa, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Tasya Armilia di kantor berita politik Republik Merdeka. Nah, kali ini adalah kasus polisi tembak polisi, yang dimana kasus polisi tembak polisi dilematis. Menko Polhukam Mahfud MD, hasilnya penyidikan polisi terpublikasikan janggal, perlu diulang. Jika hasil sidik ulang berubah, mengapa polisi kemarin mengumumkan kejanggalan? Baik, seumpama hasil penyidikan ulama berubah dari hasil penyidikan yang sudah dipublikasi, itu merugikan Polri. Mengapa kemarin diumumkan begitu? Sebaliknya, Polri mempertahankan hasil penyidikan lama yang sudah dipublikasi. Terlalu sulit, sebab bukan hanya desakan masyarakat agar kasus itu diungkap transparan, sudah meluas, melainkan juga Menko Polhukam Mahfud tidak percaya terhadap hasil penyidikan yang sudah dipublikasi. Ibaratnya maju tak mungkin, mundur pun kepentok, dilematis. Nah, Mahfud mengatakan melalui akun Instagramnya, terpantau Rabu 13 Juli 2022, bunyinya begini: kasus itu memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, karena banyak kejanggalan yang muncul pada penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwa. Di wawancara pers Jumat 15 Juli 2022, Mahfud mengurai 3 kejanggalan yang dimaksud. 1. Proses penanganan tidak jelas. Polisi tembak polisi Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat disebut Brigadir J tewas ditembak Baharada E, lokasi di rumah Kadip Propam Irjen Perdi Sambo, Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Terjadi Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 5. Diumumkan Polri melakukan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli 2022, atau ada jeda 3 hari dari saat kejadian. Mahfud mengatakan dalam proses penanganan sangat janggal. Kenapa 3 hari baru diumumkan kalau alasannya 3 hari? Karena itu hari libur. Ya, apakah kalau hari libur itu proses pidana boleh ditutupi? Begitu, sejak dulu ndak ada, baru sekarang. Yang kedua, keterangan polisi tidak sinkron. Mahfud mengatakan, keterangan polisi tidak sinkron dari satu waktu ke waktu lain, dari satu tempat ke tempat lain. Penjelasan pertama dan kedua dari Pak Ramadan beda. Lalu Kapolres Jakarta Selatan juga beda. Saat konfirmasi kedua status Baharada E dan Brigadir J, yang satu memastikan ini ajudan, ini sopir dan sebagainya, tidak jelas. Kejanggalan jenazah di rumah duka. Berdasarkan keterangan keluarga Brigadir J yang tewas kepada pers di Jambi, bahwa keluarga J awalnya dilarang melihat jenazah J yang sudah dimasukkan ke peti jenazah. Yang melarang adalah tim polisi pengantar jenazah dari Jakarta ke Jambi. Sejak yang munculnya di rumah duka itu tragis, di mana keluarga mengatakan petinya tidak boleh dibuka dan macam-macam yang sekarang. Sejak pekan lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, juga pihak eksternal Polri yakni Kompolnas yang diketuai Mahfud dan Komnas HAM. Mahfud mengharapkan tim ini betul-betul membuat terang, terbuka saja, apalagi polisi sudah profesional, bahkan Polri sudah mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Hasil survei berbagai lembaga riset selama 1,5 tahun terakhir. Kasus itu meluas. Anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Penjahitan, punya pandangan beda. Hasil wawancara pers Minggu 17 Juli 2022 soal konversi pers Polri Selasa 12 Juli 2022 atas kasus itu, Trimedia mengatakan begini: kan di mana-mana kalau konferensi pers barang bukti ditunjukkan senjata yang dipakai mana? Senjata Yosua mana? Pelurunya mana? Misalnya di pistolnya Yosua masih ada beberapa peluru lagi. Pelurunya jenis apa?
di pistolnya si E ada berapa peluru, pelurunya jenis apa, itu kan seharusnya diberitahu. Ini pernyataan Trimedia kejanggalan juga, cuma beda dengan menyatakan pernyataan Mahmud tersebut. Nah, baik, sekian berita dari saya atas kejanggalan yang ada di kasus polisi tembak polisi ini. Sekian pemirsa, selamat sore.